Dosen Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar, Wahyudin Halim, resmi menyandang gelar profesor dalam bidang antropologi agama. Pengukuhan guru besar itu dalam sidang senat terbuka luar biasa di Auditorium Kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Jalan HM Yasin Limpo, Romang Polong, Kecamatan Somboopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa 28 April 2026. Wahyudin Halim mengangkat judul Siri Nasara, Moralitas Lokal, Paradoks Kesalehan dan Ikhtiar Penumbuhan Islam, Perspektif Antropologi Agama. Pengukuhan tersebut tidak hanya menarik perhatian dari sisi pidato ilmiah, tetapi juga sikap Wahyudin yang menolak karangan bunga ucapan selamat. Pantauan di lokasi terlihat hanya beberapa karangan bunga ucapan di bagian samping di depan aula, tetapi tidak ada terlihat ucapan khusus untuk kepada Profesor Wahyudin Halim. Ia menjelaskan fenomena paradoks dalam kehidupan beragama di masyarakat. Menurutnya, beragama tidak cukup hanya dalam tahap mengetahui dan memahami ajaran. Ia menyebut ada 3 tahapan penting dalam beragama, yakni mengetahui, memahami, dan mewujudkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga membeberkan alasan menolak karangan bunga ucapan selamat. Menurutnya, tradisi tersebut tidak relevan dalam konteks akademik. Wahyudin menyebut momentum pengukuhan sebagai bentuk tanpa gratifikasi tetapi memiliki gravitasi yang kuat. Menurutnya, kehadiran tamu undangan semestinya didorong oleh ketertarikan pada gagasan, bukan sekedar formalitas seremoni. Ya, untuk belajar karena baik secara religius keagamaan kita dianjurkan untuk belajar dari doyan sampai liang lahat ya. Juga secara akademik tidak ada kata berhenti sebenarnya bagi seorang akademisi untuk terus menulis, berproduksi dan mengabdikan diri di bidang pengetahuan. Apa sih yang diangkat tema hari ini dan apa intinya, Pak Prof, dari temanya disertasi? itu dimulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa tidak selalu orang beragama itu, maksud saya memeluk satu agama lantas kemudian mewujudkan nilai agama dalam kehidupan, apa menjadi ganjalan bagi penubuhan atau pendarah dagingan nilai agama dalam pribadi orang yang beragama. Kita lihat ada orang yang taat menjalankan ritual agama tetapi ternyata dia melakukan penyimpangan keuangan negara, korupsi dan sebagainya. Berarti ada kesenjangan antara pengetahuan agama dengan pengamalan. Itu yang saya mau coba cari akar masalahnya dan saya menemukan itu secara antropologis dan juga teologis. Ya, pertama karena memang kita baru berada pada 2 tahap, yaitu pertama masuk Islam, kemudian yang kedua belajar tentang Islam misalnya, tapi tidak pernah belajar berislam. Dalam bahasa saya ada istilah belajar agama, yaitu menghafal surah-surah pendek, belajar mengaji dan belajar praktik ibadah yang sederhana. Tetapi langkah kedua biasa tidak dilakukan, yaitu mempelajari agama secara lebih mendalam dengan istilah mengkaji. Tadi itu mengaji, yang kedua mengkaji, tapi itu juga tidak boleh berhenti di situ karena banyak orang yang sudah menjadi sarjana agama, mengkaji agama secara akademik misalnya, tetapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang dipelajari. Maka kita perlu tahap ketiga, yaitu menjadi, dalam bahasa Bugis mencaji, yaitu mewujud nyatakan, mendarah-dagingkan agama dalam kehidupan. Dan itu tidak boleh sekedar ceramah, itu harus diwujudkan dalam kehidupan sosial budaya. Ada budaya yang menuntun kita untuk menjalankan agama, misalnya siri. Nah, siri itu saya pandang sebagai nilai lokal tetapi sangat penting untuk mewujudkan agama dalam kehidupan masyarakat. Karena siri itu kan mencakup bukan hanya malu tetapi juga rasa terdorong untuk selalu mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam hidup, memiliki karakter kebaikan tanpa harus ada yang melihat. Nah, itu harus dibangun dalam komunitas. Yang kedua, memang perlu ada semacam pembudayaan lewat pendidikan. Kita tidak boleh sekedar belajar agama lewat hafalan, lewat ceramah, tapi kita juga harus dipaksa dalam tanda petik untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam masyarakat sehingga nanti menjadi sesuatu yang kita lakukan bukan lagi dipikirkan, bukan lagi karena ada yang melihat, tapi memang sudah menjadi karakter kita. Itu yang kita sebut sebagai tajassub. Jadi tahap pertama itu adalah tanzim, itu pewahyuan, tahap kedua adalah tafakuh, memahami agama, tahap ketiga adalah tajassub, yaitu mewujud nyatakan mendarah dagingkan agama dalam kehidupan sehingga tidak ada paradoks, tidak ada dilema kesenjangan antara pemahaman agama dan pengamalan agama. Itu yang saya mau cari secara akademik dan saya temukan beberapa
pendekatan untuk itu. Nah itu yang saya tawarkan dalam pidato saya, sebenarnya sangat panjang tetapi tadi tidak sempat diulas secara lebih komprehensif. Kalau Prof kan sempat apa sih yang menjadi alasan Prof yang menolak untuk ucapan karangan bunga itu, Prof? Bisa di... Oh ya, itu penting karena menurut saya pertama-tama dalam pengalaman saya mengikuti acara yang sama di berbagai perguruan tinggi, ada variasi dan itu sebenarnya tidak perlu kita ikuti yang memang mungkin secara akademik tidak begitu mendukung ya. Saya melihat di luar negeri misalnya dan juga di Indonesia, pidato pembukaan itu sebenarnya lebih menonjolkan pidato dan situasi akademik ketimbang misalnya hal-hal yang mungkin bersifat aksesoris, simbolik dan menghalangi katakanlah keseruan acara. Bahkan sebenarnya tempat pembukaan itu misalnya tidak perlu jual luas, tapi kita kan suka ada keluarga yang hadir dan kolega dan sebagainya sehingga tidak bisa menutup menutup peluang itu. Tapi yang bisa kita eliminir itu adalah hal-hal yang menurut saya tidak selama ini diperhatikan, tapi itu menelan banyak sekali katakanlah ongkos secara finansial ya, padahal manfaatnya tidak terasa. Jadi saya selalu berpikir efisiensi, efektivitas akademik. Ada hal yang bisa kita misalnya hindari, tapi kesyahduan akademik itu tetap ada. Saya malah setuju dengan kata teman, ini adalah pengukuhan yang tidak ada gratifikasi, tetapi memiliki gravitasi yang kuat. Jadi saya ulangi, memang pengukuhannya tidak ada gratifikasi dalam bentuk karangan bunga, tetapi gravitasinya sangat kuat. Dan itu kita lihat buktinya hari ini. Ya, kehadiran teman-teman itu bukan karena misalnya diundang secara personal, tetapi hanya membaca media dan melihat ada satu hal yang katakanlah bisa mereka lihat baru dan mungkin mereka datang juga melihat perbedaannya kalau mereka punya pengalaman sebelumnya tentang itu. Ya. Prof, mungkin bisa memberikan motivasi bagi para mahasiswa atau pelajar-pelajar kedepannya generasi muda untuk tidak berhenti hanya sebatas gelar sarjananya saja. Ya betul sekali. Saya kira sekarang ini kita hidup dalam suatu era di mana hal-hal yang bersifat aksesoris, simbolik itu lebih dipentingkan dibanding substansi atau kulit dibanding isi, dan itu menurut saya tidak baik untuk kita jadikan budaya. Kita menghargai orang karena misalnya status jabatan dan lain-lain, tapi kita harus melihat kepada konten atau isi pribadi seseorang. Dan itu juga berlaku secara akademik, bahwa kita kalau menjadi sarjana dengan misalnya prestasi akademik kuantitatif yang tinggi tetapi tidak punya literasi yang kuat, tidak punya karakter intelektual yang baik, itu juga tidak bisa katakanlah bertahan dalam jangka panjang, karena kita hanya aktual, kita hanya hebat ketika orang melihat dokumen kita, tapi ketika kita berbicara kita tidak punya konten pengetahuan. Yang lebih bagus itu memang dua-duanya, tapi kalau tidak bisa dua-duanya, lebih baik kita punya kualitas akademik, wawasan intelektual yang tinggi tanpa ijazah. Dan banyak orang yang bisa menjadi penulis hebat, berprestasi, dikenal dalam sejarah tanpa dia pernah menjadi sarjana, tidak punya gelar sarjana, tapi dia jadi penulis hebat. Misalnya Buya Hamka ya. Buya Hamka itu tidak pernah menuntut ilmu sampai tingkat doktoral atau magister, bahkan mungkin sarjana juga tidak, hanya doktor honoris causa, tetapi tulisan-tulisan dia menginspirasi dan produktif sekali. Nah, itu kan yang menurut saya bagus. Tapi idealnya juga kita tetap punya gelar, tapi gelar kita mencerminkan isi pengetahuan kita. Dan saya lihat mahasiswa seharusnya ke arah situ. Banyak mahasiswa yang mengejar IPK sempurna tetapi tidak membaca buku, sehingga ketika dia harus tampil dan ditantang secara akademik, itu mengecewakan sekali. Dan memang mungkin kita di masa depan tidak boleh hanya melihat IPK, tetapi harus diuji dengan produktivitas tulisan dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan akademik, di mana dia harus menjadi presenter dan sebagainya. Saya banyak sekali, saya masih semester 4 barangkali saya sudah sering membawakan materi di kajian-kajian mahasiswa. Itu karena sejak saya kuliah memang sudah banyak membaca mungkin ya, dan itu mempengaruhi interaksi artikulasi kita di bidang pengetahuan. Walaupun IPK saya tidak sempurna sampai misalnya 4,0 atau 3,9, tetapi alhamdulillah saya merasa dengan IPK 3,7 dulu itu sudah lumayan baik. Dan itu bukan orientasi kita tetap pada menguasai bidang keilmuan di mana kita kuliah. Terakhir Prof, apa sih yang memotivasi kita? Apakah ada orang yang lebih mendorong untuk meraih jenjang tertinggi akademik ini, seperti orang tua kah misalnya atau istri ini?
Ya barangkali yang lebih kuat itu adalah istri karena dia melihat saya ada kemampuan dan peluang serta juga jenjang yang sedang sampai ke tahap itu, tapi ternyata saya tidak begitu serius karena memang bukan perhatian utama, maka peran dia sangat penting ya. Tapi tentu saja juga dua-dua orang tua dan pertanyaan-pertanyaan dari banyak teman, kolega itu juga mendorong saya untuk segera mengurus kepangkatan ini, karena kalau tidak itu berarti saya menghalangi orang lain merasakan kebahagiaan karena saya misalnya mencapai jabatan ini. Jadi saya merasa pencapaian jabatan akademik profesor ini bukan hanya membuat saya sekeluarga bahagia, tapi banyak kolega-kolega, teman-teman handai tolan yang merasa itu adalah pencapaian mereka juga. Dan mereka sangat bahagia memberi ucapan selamat untuk itu. Itu namanya dalam agama ya tahadus bini ya, mengabarkan kenikmatan yang kita rasakan. Jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.